mutaqallilan. Betul ya? Walaqari'un, dan demi sesungguhnya adapun orang yang membaca Al-Quran. Walahafidun, dan demi sesungguhnya orang yang menghafal Quran. Yatakhallaqu, yaitu berakhlak oleh orang yang baca Quran bimahasini syiyani, dengan sebagus-bagusnya perilaku, tabiat, karakter, ar-radiyati, yang diridhoi, mukmila, padahal menyempurnakan, kazahadatid dunya, seperti zuhud pada dunia, kada, seperti ini zuhud, tarkun, yaitu meninggalkan, mubalatan, akan peduli, biha, dengan dunia, wa bi ahliha, dan dengan ahli dunia, mutaqallila, padahal menyedikitkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita mengetahui bahwa obat daripada hati jumlahnya ada 5. Salah satunya mentadabburi Al-Quran. Karena itu pada pertemuan ini akan menjelaskan adab-adab orang yang baca Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa zikir yang paling tingginya zikir adalah membaca Al-Quran. Tidak ada lagi daripada macam-macam zikir, yang paling afdalnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nabi menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu sehuruf, bal alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Sehuruf bernilai 10 paling rendahnya, pertengahannya 100 per huruf dari baca Quran. Gedenya ganjaran, dan tidak ada ibadah yang paling tinggi nilainya selain daripada baca Quran. Karena itu di dalam baca Quran ada 2 hal yang harus difahami oleh orang yang baca Quran maupun yang menghafal Quran. Yang pertama, adab-adab baca Quran. Adab-adab. Apa itu adab-adab baca Quran? Tentu banyak. Di antaranya ada baca Quran itu meluruskan niat. Baca Quran ini niatnya semata-mata ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu satu. Kedua, dalam baca Quran ini adabnya punya wudu. Punya wudu. Enggak punya wudu enggak apa-apa, tapi punya wudu lebih bagus. Adapun megang Quran ini mah harga mati, wudu punya wudu, karena baca belum tentu megang.
sebagaimana megang belum tentu baca. Kayak orang dagang Quran megang doang, dia baca kagak. Benar enggak? Nah, begitu dagang aja, harga dia tahu Quran ini, dalamnya enggak tahu ya. Quran punya wudu. Kalau kita megangnya tentu wajib punya wudu. Kata Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Dalam hadis riwayat Imam Daraqutni, Imam Hakim, hadisnya sahih. Jangan memegang Quran la yamassul kecuali orang yang punya wudu. Megang kudu punya wudu. Quran. Ini ada baca Quran kedua adalah punya wudu, ganjarannya besar. Ketiga, adabnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Enggak ngadap kiblat enggak apa-apa. Ngadap kiblat gede-gede ganjarannya. Ngadap kiblat baca Quran. Ini adabnya baca Quran. Begitu. Keempat, bila dia duduklah yang sopan. Kakinya jangan belonjor pada Quran, yang sopan. Palanya jangan ada di atas Quran, begini. Nah, kurang ada tinggian pala kita sama Quran. Ini adab. Mana lagi adabnya? Membaca a'udzu sebelum baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adab. Kalau mau berhenti, adabnya baca shadaqallahul azim. Ini adab baca Quran. Dan masih banyak ini. Kalau nerangin ini materi kita nggak masuk nanti. Sampai kelar saya nerangin nggak dibaca lagi ini materi. Yang kedua, di samping adab membaca Quran, kedua adab Quran yakni menghayati kandungan makna, mengimplementasikan Quran dalam hidup sehari-hari. Jadi mengimplementasikan Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan ini materi kita malam hari ini. Kata Sayyidi Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama besar India dari Malabar, India kecil dekat laut, tapi asli keturunannya dari Yaman. Kata beliau, wala qari'un wala hafidhun yatakhallaqu bimahasini syiyamir radiyati mukmilah. Artinya, bagi orang yang baca Quran, bagi orang yang menghafal Quran, seyogianya haruslah dia berakhlak, seyogianya haruslah dia mengimplementasikan ajaran-ajaran Quran, sehingga Quran itu nur, ada cahaya yang cahayanya mengkarakter pada kehidupannya, sehingga orang yang baca Quran itu hendaknya berperangai, berperilaku sehari-hari dengan perilaku Qurani, yakni dengan akhlak yang bagus, yang diridhoi, yang mana dijelaskan
oleh Al-Quranul Karim dan juga diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Betapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Siti Aisyah ini saudara, pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqul Mustafa? Wahai Siti Aisyah, saya mau bertanya, bagaimana perilakunya Nabi Muhammad itu dalam keseharian? Kayak kata Siti Aisyah, mau panjang mau pendek jawabannya. Kata dia, pendek aja dah. Maka kata Siti Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Quran. Kalau ente pengen tahu Quran yang berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini adalah teori, praktek Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dipisah antara teori dan praktek. Kalau pengen tahu orang yang mengamalkan Al-Quran dari A sampai Z, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Sidi Syekh Zainuddin Al-Manibari, hendaknya orang yang membaca Quran dia kudu bisa mengakses cahaya-cahaya Quran dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, sehingga akan mendapatkan akhlak zahir maupun akhlak batin dengan akhlak Al-Quran. Orang yang baca Quran jangan baca doang, tapi kudu diakses cahaya Al-Quran, kudu dibawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan akhlak-akhlak baik bila baca Qurannya ditadaburi kandungan maknanya. Mana akhlak Al-Quran ini di kitab kita ini dalam beberapa bait ke depan masih nerangin akhlak-akhlak generasi Quran, akhlak-akhlak orang-orang yang gemar sama Al-Quran. Ini mungkin beberapa pertemuan masih nerangin adab-adab batin. Bila tadi adab lahir, adab batin itu mengimplementasikan kandungan makna dan pelajaran-pelajaran Quran dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Mana di antara akhlak yang terpuji yang Al-Quran menyuruh kepada yang baca supaya tidak masuk rubatalin lil Quran wal Quranu yal'an. Banyak yang baca Quran sendiri angkat tangan
baca doang tidak bisa mengakses cahayanya. Kita harus bisa mengamalkan akhlak-akhlak Al-Quran sehingga muncul dalam kehidupan kita perilaku-perilaku mulia. Mana kazahadatit dunya. Yang pertama, akhlak Al-Quran itu hendaknya orang yang membaca Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, hendaknya memiliki akhlak namanya disebut zuhud. Zuhud. Zuhud ini kita kudu faham artinya zuhud. Jangan sampai salah. Saya mau ogah nyalon dewan, saya mau takut enggak zuhud doang. Saya enggak mau kerja, maunya jadi primus aja, pria musola masjid. Begitu, jadi mainnya di masjid aja, enggak mau dagang, enggak mau kerja, enggak mau. Saya takut enggak zuhud doang, gitu, enggak mau. Apa begitu? Zuhud itu apa tuh zuhud? Supaya kita bisa paham, zuhud itu tidak menaruh duit dalam hati, tidak menaruh dunia dalam hati. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu artinya tidak dipenuhi dunia. Artinya bukan kantongnya, bukan dompetnya, tapi artinya tidak ditaruhin dunia, bukan tidak punya dunia. Zuhud itu tidak meletakkan duit dalam hati, bukan tidak punya duit. Zuhud itu tidak meletakkan pangkat dan jabatan dalam hati, bukan tidak punya jabatan. Bukan. Begitu. Ngapain itu? Begitu. Udah wali kota belum beres, mau jadi wapres juga kagak zuhud. Salah ya, salah. Enggak begitu. Zuhud itu sifat hati. Zuhud itu hati urusannya, bukan lahir. Wong ngomongin karakter itu dalam hati, bukan pada lahir. Jadi zuhud itu artinya enggak ditaruh dunia, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa, bahasa Pondok Pinangnya kismin. Apaan? Iya, saya bilang keren tuh. Mungkin saudara tadi. Jadi itu bukan zuhud, namanya miskin kalau nggak punya. Zuhud itu enggak ada hubungannya dengan duit, bukan. Hubungannya hati kita mensikapi duit, begitu. Hati itu barang suci. Hati itu tempat duduknya iman. Hati itu tempat dipandang Allah.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang rupa Anda, Allah tak pandang tubuh Anda, pakaian Anda, yang Allah pandang hati. Karena itu hati ini ibaratnya masjid, biar gampang kita paham. Hati itu namanya masjid, tempat suci. Nih yang ngaji nih, dari rumahnya bawa sendal nggak? Dari rumahnya bawa sendal nggak? Bawa. Dibawa ke dalam masjid enggak? Enggak. Kenapa enggak? Hah? Masjid itu suci. Sendal barang kotor jangan dibawa masuk ke dalam masjid. Begitulah dunia. Dunia itu barang rendahan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hati itu suci. Kalau dunia masuk ke dalam hati, ini repot, bakal memunculkan perilaku pelit. Kenapa pelit? Karena dunianya masuk dalam hati. Kita sering dengar dalam nyanyi dangdut tuh, dalamnya lautan masih kita bisa ukur, tapi dalamnya hati enggak bisa diukur. Saking apa? Saking dalamnya hati itu enggak bisa diukur. Karena saking dalamnya, kalau dunia masuk ke dalam hati sulit, sulit untuk ngeluarinnya, sulit. Karena saking dalamnya ngeluarinnya susah. Maka ketika ada Jumatan atau kotak amal lewat, pura-pura marah. Udah lewat, ada nggak yang gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini kenapa nih? Karena dunianya masuk di hati, susah keluarin, susah, begitu susah, begitu ngeluarin. Kenapa? Karena dunianya masuk dalam hati. Dalam hati susah ngeluarin, susah. Itu begitu. Karena berat, gua yang capek kerja, gua yang ini, gua yang itu, macam-macam. Begitu. Jadi kalau dimintai bantuan maulid oleh panitia maulid, yang pertama kali dikasih pertanyaan, emang ada dalilnya? Nanya dalil. Emang ada dalilnya? Ada yang dia nanya dalil. Mana yang ngantri kagak ngaji lagi? Tahu begitu. Enggak jelas. Gitu. Ditanya dalil. Tapi kalau ada jaipongan di samping rumahnya, naik panggungnya duluan, ngasihnya merahan. Begitu, enggak pakai nanya, ini ada dalilnya kagak, udah ngasih aja, baru dipanggil Kang Mas, manggil Kang Mas doang, nyawer ya. Ini gara-gara dunianya masuk dalam hati, dunianya masuk dalam hati. Jadi yang namanya zuhud bukan tidak punya harta. Nabi Sulaiman
alaihi salam, seorang muslim yang kaya raya, enggak ketulungan kayanya. Tidak ada sejagat raya ini orang kaya sekaya Nabi Sulaiman. Konon Nabi Sulaiman itu kunci lemari duit, kunci lemari yang isi lemarinya semuanya duit. Itu kuncinya doang, diangkut 100 kontainer nggak ke bawah. Saking apanya tuh? Banyak banget. Begitu, banyak banget. Begitu. Boleh menjadi tim sukses yang kayak ini. Banyak duitnya. Banyak. Nabi Sulaiman, tapi biar kaya raya, Nabi Sulaiman gelarnya Sayyiduz Zahidin, pimpinan orang yang zuhud. Padahal duitnya banyak. Jadi nggak ada hubungan dengan saudara pengen naik pangkat, naik golongan, nggak ada hubungan. Zuhud itu hubungannya sama hati kita. Begitu. Jadi hendaklah dunia itu diposisikan kayak sendal, dipakai di luar saja, di hati enggak. Jadi saudara, boleh saudara mobilnya Mercy, ngapa-apa, begitu, Mercy. Yang penting taruh di luar rumah, jangan ke dalam. Begitu, di luar hati, ngapa, biasa aja. Saudara dengan mobilnya bagus, saudara dengan rumahnya bagus di Pondok Indah aja, sudah boleh aja. Begitu kalau saudara punya kebutuhan, itu sih. Saudara beli motor, saya motornya biar zuhud, yang second aja ada Astrea 800. Ntar dibawa ngaji mogok lagi, ntar nyalain mogok. Nggak apa-apa saudara beli PCM, apalagi itu M, apa gitu, silakan saja. Yang penting jangan dimasukin di hati. Jangan apa ditulis di belakang bempernya tuh, hari ini masih oper gigi, menghina. Yang kayak begitu. Siapa yang motornya tulisan itu tuh? Begitu tuh, waduh, itu menghina lah namanya. Jangan, yang bagus sudah begitu, jangan menghina. Jadi dunianya jangan terjadi. Lihat syekh-syekh di Al-Azhar, di Mesir, itu yang namanya syekh-syekh di Mesir. Boleh dilihat tuh, Profesor Dr. Ali Jum'ah, seorang pimpinan sufi ahli tarekat Syadiliyah Siddiqiyah, pakainya jas, dasi. Kenapa? Sufi, waduh paling topnya sufi. Profesor Dr. Yusri Jabir hafizahullah ta'ala, pakai dasi, jas, Korea. Ngapa? Boleh, begitu. Yang penting gak masukin di hati. Saudara berbisnis, saudara boleh bawa mobil yang bagus kalau berbisnis. Jadi partner bisnisnya juga percaya. Begitu. Kalau saudara bisnis mau nawarin proposal kerja, jalan kaki, aduh, nggak dipercaya. Saudara ajak temennya tuh yang punya Fortuner, bang anterin gue. Nah, pokoknya bensin penuh, kita makan dan nanti apa doyannya, saya berikan soto udah jadi 2 aja bang, nganterin. Bang sini dulu ya sebentar, saya mau masuk ke rumah teman. Ngobrol sama partner bisnis. Yang di depan siapa? Supir, Pak. Supir.
Padahal yang punya mobil itu kagak tahu. Kata si Pak Bis, oh mobilnya jauh Fortuner, ini meyakinkan. Begitu, enggak apa-apa. Ini enggak zuhud. Emang begitu tarafnya. Saya kasih gambar agar saudara paham tentang zuhud. Kita mau melamar kerja di Sudirman Tamrin, kita bawalah baju yang kucel, dekil, kumal, pakai sandal jepit, swallow, yang bawahnya udah dikasih peniti, bawahnya tuh ininya nih, iya udah dikasih peniti, datang ke Sudirman Tamrin, kira-kira kita mau melamar kerja diterima nggak? Enggak, itu bukan zuhud. Tapi saudara pakai jas, dasi, tas, sepatu yang cakep, begitu. Paling enggak kuceri boleh dicat sendiri, begitu. Pakai dah yang bagus. Apa tuh yang toko di samping tuh? Jantin dah, pakai yang keren, begitu. Jadi meyakinkan, begitu. Ini zuhud. Jadi zuhud itu bukan pada penampilan, tapi pada hati. Lihat Agim pakai dasi, pakai moge, motor gede, ngajarnya ikan, enggak apa. Emang zuhud itu begitu. Bukan gak punya apa-apa, bukan begitu. Kalau nggak punya apa-apa namanya sufi, sulit finansial. Namanya apa? Sufi apa? Iya, sulit finansial. Bukan zuhud, bukan. Jadi kita harus pahami, saudara punyanya BHS baru BHS, nggak apa-apa, bagus, begitu, zuhud, kayak begitu, nggak apa-apa. Kok mereknya Atlas, boleh hasil santunan, BHS juga, itu boleh hasil, ini tahu juga mereknya apa sih kan? Kan penting BHS begitu nggak apa-apa, begitu boleh. Jadi zuhud ini berkelas, begitu berkelas. Wis zuhud tuh duit kayak sapu tangan. Kalau saudara punya sapu tangan itu enggak diunjukin, enggak dipakai terus. Kalau punya sapu tangan dipakainya saat butuh ingusan baru dipakai. Kalau udah selesai ingusannya kantongi, entar ingusan lagi pakai lagi. Itu zuhud begitu. Jadi dunia saudara boleh punya harta banyak, dipakai saat saudara butuh, enggak perlu diunjuk-unjukin. Itu antar dikit-dikit selfie, lagi telaga sapir, entar lagi selfie, lagi di tempat makan, rumah makan Garuda, entar selfie lagi di mana aja, begitu. Besok-besok mainnya di masjid aja. Karena temannya susah, kayaknya udah sufi. Gara-gara kita tampilannya salah, tampilannya. Jadi biasanya saudara nggak perlu kita punya duit diunjuk-unjuki, sebagaimana nggak perlu juga nggak punya duit diunjuk-unjukin, nggak perlu. Terus begitu. Jadi biasa aja, normal hidup. Waktunya bergaul, saudara. Begitu. Itu zuhud. Saudara temannya biasanya selfie,
makan di Telaga Sampir, taruh kalau nggak punya duit, tuh foto yang kemarin foto tuh share aja di grup, share di grup. Waduh lagi makan, yoi begitu. Padahal kagak gambar kemarin gua juga lihat. Kemarin ini ngesernya ini, kemarinnya ini mulu. Kayaknya udah setahun dah di grup begitu, gitu. Jadi kita juga perhatiin begitu. Enggak apa-apa, begitu. Dia harus lihat teman-teman kita. Entar nge-share lagi kulit durian. Gitu orang yang lagi tidur aja makanannya. Yang ini kesinggung, gila gua kagak diajak. Yang dasar somong, kulit doang ini 100 doang. Orang aja tidur orangnya. Gitu. Ngapa kita bermasalah? Kata yang punya status, gua suruh kagak lu lihat status gua. Ngapa lu bermasalah? Begitu. Salah lu kata dia gitu. Ini nih zuhud tuh begitu saudara. Jadi biasa aja itu, biasa aja. Nggak usah kita berlebihan. Ya saatnya kita mohon maaf, jalan-jalan ya jalan-jalan. Namanya hidup perlu hiburan, sudah hiburan apa? Ke puncak yang boleh silakan. Itu. Yang penting jangan sampai dunia menjadi tujuan, begitu. Tapi dunia menjadi media menghantar ke tujuan. Itu begitu, enggak apa-apa. Jadi ketika kita nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Emang awalnya juga kita nggak punya duit, lahir nggak bawa duit. Orang puji, waduh sekarang bisa sedekah, titipan Allah. Begitu. Oh, begini titip, begitu. Jadi ini yang paling penting. Kita kudu zuhud. Allah demen sama orang yang dunianya nggak ditaruh di hati. Nggak, Allah demen. Kalau pengen didemenin Allah, jangan sampai dunia ditaruh di hati. Nanti Allah lihat hatinya isinya duniamu. Ya, capek kita, capek. Begitu. Kalau kita punya dunia, jadikan dunia menjadi sebab untuk dekat dengan Allah. Begitu. Jadi jembatan. Kita bisa haji dengan dunia, kita bisa umroh butuh dunia, kita bisa sholat pakai sarung, pakai baju dengan dunia, kita bisa zakat dengan dunia, kita bisa sedekah dengan dunia, kita bisa nafkah anak bini dengan dunia. Jadi dunia itu tidak tercela pada zatnya, tapi tercela pada penggunaannya. Begitu jabatan. Jabatan tidak tercela pada jabatannya, tapi pada penggunaannya. Ketika dapat jabatan sewenang-wenang masyarakat, menzalimi masyarakat, ini bakal bermasalah. Tapi kalau kita jadikan untuk nolongin masyarakat, itu bagus. Jadi RT ganjaran gede kalau niatnya memudahin orang. Jadi RW ganjaran gede kalau niatnya memudahin orang, nolongin orang. Boleh saudara, boleh. Begitu. Yang penting kebutuhan, dan ngomongin kebutuhan beda-beda tiap orang, makanya standarnya bakal beda-beda. Watarkun mubalatan fiha, akhlak baik generasi Qurani meninggalkan peduli dunia, pikirannya dunia mulu. Yang diobrolin dunia kadang, yang diobrolin dunia punya orang,
dia obrolin, Bang, tahu gak si Ani? Dia Maret tuh, proyeknya dia habis full, Maret tuh dia. Tandanya bininya habis beli kulkas sak 2 pintu, anaknya habis beli motor PC. Kalau kredit nih Bang ya, kalau kredit nih paling nggak 400.000 itu kulkas itu sebulan, belum motornya. Kalau lagi 4 tahun nih Bang, itu 1.700.000 ditambah motor, berarti kan 2.100.000 tuh Pak. Itu buat motor doang kan belum jajan bininya sama anaknya kuliah, berarti tuh orang duitnya. Yang kita lagi ngobrol ini lagi tidur aja ngorong, kita ini ngitungin duit dia mau ngapain gitu, benar enggak? Begitu, nggak ada gunanya mau ngapain gitu, ngobrolin dunia orang nggak penting, nggak penting begitu yang diobrolin. Jadi nggak begitu peduli, ada orang punya ini, punya itu, ya kita turut gembira, alhamdulillah saya gembira begitu. Tapi kita tidak memberi, jangan dulu ya. Kita enggak. Jadi masa bodoh istilah kata, karena yang harus diperbincangkan prosesnya, bukan sukses. Itu begitu. Wa bi ahliha, dan dengan ahli dunia begitu. Ini nih kita kudu biasa sama orang kaya, nggak usah minder, biasa aja sama orang kaya begitu. Kita jalan miskin sama yang kaya, kagak beda apa. Si kaya tidurnya merem, kita juga yang miskin merem. Enggak mendadak dengan kita miskin tidurnya melotot. Ente tidurnya merem apa melotot? Lagi sama. Yang kaya seharinya 24 jam, kita juga seharinya biasa sama. Yang kaya punya mobil, kita alhamdulillah naikin mobilnya. Kita gak gemeter ada polisi, biasa aja. Itu yang kaya. Waduh jalur busway begitu, udah gemeter, udah ada polisi, uji emisi repot lagi. Kita nggak perlu mikirin perpanjang DPKB, kan nggak punya mobil ya kan, nggak punya motor, begitu. Jadi kan tenang, tidur bisa, naik mobil sampai hari, nggak mikirin. Jadi ngapain? Itu jadi jangan maksain diri. Yang jadi stres itu maksain diri. Pokoknya hidup itu yang orang punya suatu saat kita punya. Mantepin itu di hati. Yang orang punya suatu saat kita punya. Ini yang harus kita dalam hati kita, supaya kita hidup enggak mengomentari orang. Sebab kepada mereka yang bisnisnya maju, hebat, kita belum ngobrol. Bila kita ngobrol sama mereka, cerita ujian yang menimpa mereka, belum tentu kita kuat ngadepin ujian yang mereka kuat. Makanya Allah menakar kita beda-beda. Menakar. Bos perusahaan karyawannya banyak, ada 100, sama kita nggak punya karyawan, tentu dikasih rezekinya beda. Dia kan ada yang harus dikasih gaji, kita kan enggak. Jadi semuanya ada. Jadi dunia biasa, biasa. Jadi jangan kita memperdulikan, memperbincangkan dunia, ngobrolin dunia, capek gitu. Capek, kurang ada faedah. Lihat dunia, lihat main bola. Saya itu nonton bola. Mana Indonesia kalah dengan Maroko. Begitu saudara nonton bola itu capek. Itu gambaran orang sukses. Dunia, duit,
itu bola, itu duit. Jadi jangan sampai kita kalau pengen menang, jangan sampai dapat bola dipegangin sendiri, mulu kagak dioper-oper. Yang kayak begitu bisa gol nggak? Jadi dunia itu bagaimana orang yang dengan baca Quran percis kayak orang main bola, dikejar mati-matian, sesudah dapat tendang. Dunia begitu, saudara kejar mati-matian, pala jadi kaki, kaki jadi pala, sudah dapat bagi bini, bagi anak. Ada kotak amal Jumat, jangan nyengir aja. Kenapa bang senyum? Saya dengar penceramah bilang senyum bernilai sedekah. Mana penuh. Kalau kotak amal disenyumin mulu, kalau penuh salah. Begitu kayak bola dapat ditendang bagi ini berkah. Gitu. Saudara pengen berkah hidupnya nih, saudara kerja bulanan dapat gaji, saudara kuat berapa di hati buat nendangnya, kuat berapa? Umpama gaji kita UMR, kita mau nendang berapa nih dari 4 juta sekian ini kita mau nendang, kuat kita 1%, enggak apa-apa, enggak kuat, enggak apa-apa. Tapi jangan enggak sisihin, jangan sisa, jangan sisi. Ketika kita udah dapat, pisahin, ini yang saya tendang, pisahin. Masalah dibaginya oleh saudara itu nanti saudara, biar saudara nggak bingung. Saya banyak ngajarin kawan-kawan yang dagang tuh, ini begini, barangkali ini ada yang ngajarin, ada yang dagang nggak? Ada nggak yang dagang yang ngajarin? Ada. Baik, ini saya ajarin yang dagang-dagangnya supaya saudara tidak bingung, mumpung lagi kajiannya ini, gitu. Saya ajarin ilmunya. Saudara dagang, kalau saudara dagang, saudara saban hari, karena dagang berarti keuangannya saban hari masuk keluarnya. Kalau saudara bisa nih seperberapanya semampu kita, agama tidak kasih sekadar. Kita kuat sehari 5.000, pisahin di kalengkong luar ke, di mana ke 5.000. Kita kuat 10.000, kita kuat 20.000, 20.000, kita kuat 50.000, 50.000, terserah jiwa kita. Tapi jangan gede dulu, dari kecil dulu, sebab ini rumus hidup. Saudara dagang nih ilmu orang dagang ya, dagang. Saudara pisahin, ini buat amal sosial, jangan langsung lagi, jangan. Saudara pisahin aja, gitu loh. 5.000 baik, 10.000, 10.000, 40.000. Logikanya kata kita sebulan 300 nih, ya udah sebulan 300. Jangan. Kalau kita dagang saban hari ya, saban hari, mau pagi, mau siang, mau sore, dan terserah. Yang penting saban hari. Duit ini nih namanya dana sosial kita, dana sosial kita. Mohon maaf, ada panitia karena bulan Maulid, panitia Maulid ambil dari sini. Jadi tidak mengganggu keuangan perusahaan. Ini di dalam perusahaan besar disebut CSR. Itu dari Islam ajarannya. Makanya kenapa perusahaan mereka maju? Karena mereka yang mengamali. Jadi kita pisahin dulu semampu kita. 10.000 berarti logikanya begitu, sebulan 300. Tapi nggak boleh sebulan 300 saban hari ya. Ini ada panitia Maulid, ambilin dari sini, tidak mengganggu keuangan ini. Jangan sampai modal ke tadi.
ujungnya kita jadi masalah. Allah ya Allah udah sedekah, apa dengan gua rugi? Salah sistemnya, salah. Ini yang harus ditata dengan baik, ditata pisah. Ini dana sosial, ada orang minta ambilin dari sini, dan ini nggak puyang. Ini kalau ibarat WC namanya sepite, kencing saban hari tidak dibuang saban hari, ditampung dalam satu bordeman, ngambilnya nanti tiba waktunya boleh disedot sedikit-sedikit. Ini ada Muharram ansabul yatim, ambil dari sini, jangan semuanya, jangan. Nanti bakal ada lagi orang bakal minta, kita harus pandai. Begitu, itu begitu. Ini namanya kotak, ini kotak berbagi. Itu begitu. Kalau itu dijalankan, usaha kita grafiknya luar biasa. Itulah yang disebut CSR. Kalau saudara sudah menonton voli, maka banyak tuh voli-voli dari ketentaraan, dari perusahaan voli. Dari mana? Dari dana ini yang dia pisahin untuk gaji pelatih, untuk ini. Ini bakal dapat duit lagi dari iklan-iklan yang masuk sama dia, harusnya dalam macam itu begitu. Tapi itu intinya Islam itu begitu. Jadi kayak bola harta itulah zuhud, dikejar mati-matian, tapi tidak dipegangi mulut, tidak, tapi dia dioper supaya gol. Itu begitu. Ini yang kita harus pahami. Bila kita tidak butuh, jangan kita sekali-kali nyolek pinjol. Iya, jangan mau abang mana aja yang ngasih kirim SMS kita gak tahu dari mana nomornya, udah kayak sholat sehari 5 kali, pinjaman tanpa guna, begitu. Kredit tanpa guna, KTA, begitu. Limit sekian, jangan. Karena kita gak usaha, ini dana bank, ini dana usaha. Dana usaha berarti profit oriented. Kita gak ada bisnisnya, jempol salah kita. Itu begitu. Ini yang orang tidak sadar dan rela. Ini kecil nih, pinjam 5 juta, nyicil sekian. Itu baru tawaran doang dalam dunia bisnis pinjaman. Ntar ada biaya administrasi, biaya ini dari 5 juta bisa aja 4 juta atau 3,5 gitu. Ujungnya kita belum apa-apa udah hilang aja, langsung belum, karena kita nggak paham. Dan itu banyak orang jadi masalah dalam kehidupannya. Ujungnya nyalain Allah, udah sholat gitu, udah sholat Tuhan, ngapa ini gue ditagih? Yang punya utang nggak ada hubungan sama Tuhan. Karena Anda ngutang, Anda ditagih begitu. Lah kan yang nekernya di banknya kur kredit usaha rakyat, kur di bank BRI, yang mana Allah untuk kita, lah kita jadi salahin Allah. Ini enggak benar, salah kita. Tata hidup dengan kesederhanaan, ketemu sederhana. Ini zuhud, akhlak Islam, hidup enggak ngoyo, jalanin apa adanya. Yang orang punya suatu saat kita punya. Ini rumus yang ditanamkan dalam hidup. Nyantai aja hidup, nyantai, nggak perlu kita pakai puyeng, nggak perlu. Begitu. Jadi kita jalan begitu. Jangan kayak teman kita. Saya kata teman kita, kalau saya lagi puyeng nih, lagi stres, saya suruh main di rumah teman saya yang ada di Pondok Pinang. Sekarang alhamdulillah Allah, saya enggak ke rumah teman saya. Emang apa? Teman saya udah stres. Begitu kata dia. Ini bermasalah. Yang kayak begini nih. Jangan. Maka lihat teman-teman kita tuh suka nulis di statusnya, dibagi di grup-grup. Siapa yang gak punya beras hari ini? Siapa yang puyeng masalah cicilan?
pada hari ini silakan datang malam Jumat ke rumah saya jam 10 malam, kita nangis bareng. Saya juga buyang nih, bukan mau disumbang, bukan, gue buyang juga ya. Jadi jangan, sebab mengeluh itu kayak makan kuaci. Ngeluh tuh kayak makan kuaci, kenyang kagak, pegel iya. Makan kuaci itu, ada orang makan kuaci kenyang? Kagak. Orang ngeluh, ada gak beres urusannya? Kagak. Kalau kita merasa mumet hidup kita, sekali-kali keluar ke rumah teman, main, ngobrol. Kalau kita udah ngobrol yang sama teman kita, nanti bakal plong di hati. Pas dia cerita, kata kita, gua kira gua yang sengsara, bahkan dia gitu. Alhamdulillah, ada alhamdulillah. Gara-gara keluar, jangan diem di rumah, jangan keluar. Biasa, tampak jangan dibikin susah, jangan. Biasa aja yang keren, begitu nggak apa-apa. Yang keren, begitu. Saya lihat itu broker-broker tanah tuh pakai dasi, pakai ini, duit itu gak ada, obrolan doang. Yang stresnya otaknya diisi duit miliaran, otaknya ini jadi stres, usaha kagak. Yang mana bayangin aja Bapak, itu berarti kalau dulu ya paling enggak itu 4 miliar. Kayaknya rumah yang di Pinang Mas kebeli tuh, rumah Pinang Mas sama gininya, lo nanti mau ke Mas di Mega Indah atau ke Blok M, belum aja udah diceramain kemana-mana, mumet sendiri ujungnya. Jadi kalau kita punya hajat, wirid aja sama Allah tangisi, entar udah kabul baru kita berisi. Itu dicontohin anak-anak SMA. Jadi waktu ujian dia aja, pas udah pengumuman lulus pakai pilot, itu udah sukses. Begitu waktu susah diem aja, jangan didongengin. Terus susah didongengin, disuruh WA, gue lapar nih, ada yang komen, warteg, kalau udah kenyang warteg, begitu. Jadi jangan susah gak perlu. Zuhud tidak menaruh dunia dalam hati. Duit banyak gak sombong, duit dikit tidak mengeluh. Itulah zuhud. Biasa ya dalam hidup, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan, nampak kita punya duit udah kayak apa itu, nanti waktu nggak punya kita bingung, karena ketinggian gaya hidup kita, ketinggian repot turunnya, begitu repot. Sederhana saja, sederhana, jangan sederhana. Makanya mumpung ada bapak-bapak, bapak jangan semua duitnya dikasih ini. Saya ajarin ajaran Islam, jangan ada bagian-bagian yang kita harus bisa menata. Begitu. Kenapa? Barangkali kita punya orang tua sakit, kita bisa ngasih. Begitu, bisa ngasih. Barangkali orang tua kita mau haul, kita bisa tanpa mengganggu keuangan yang ada. Kalau kita dititipin bini, kalau kita lagi akur sama bini, kalau bini cemberut kita diminta tambah semprot, salah kita. Jadi sudah namanya penjajah. Saya ajarin namanya penjajah. Ini biar paham, tahu penjajahan. Itu namanya saudara belum merdeka, masih zaman Belanda. Sudah suruh kerja keras nyetor sama Belanda, waduh sudah sengsara, namanya sudah dijajah. Bener lah. Hah? Oh iya, gitu. Namanya saudara masih dijajah.
masih zaman mau itu salah. Saudara, ini bukan saya ngajarin pelit, bukan, ini ajaran agama. Ada bagian-bagian, bukan apa-apa. Jadi bini itu perempuan itu punya wanita, dia dikasih duitnya hari ini 100.000, cukup. Nah, kita kasih lagi 500.000, habis juga. Kita kasih 1 juta, habis juga. Mau berapa aja habis. Dia kagak panjang pikirannya. Makanya ada simbol laki-laki itu rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang. Rambutnya panjang, pikirannya pendek. Laki-laki rambut pendek, pikirannya panjang. Kita nggak selamanya kita bekerja, ada pensiun. Kalau dilatih kita hebat, luar biasa, kita pensiun, udah mulai minta keributan karena dirinya udah high class, udah repot. Kalau kita dilatih sederhana, enak begitu. Jadi enggak berlebihan dalam hidup. Salah kita juga. Jadi kita kayak tuyul. Tahu nggak tuyul? Suruhnya hari doang, udah dapat ya nyetor. Ini tuyul. Kita jangan, harus bisa nyimpen dikit. Buat saudara pengen bagi, pengen apa, saudara bisa, enak. Itu begitu nih hidup, saudara hidup. Agama dan dicatat sepanjang hayat kita, daripada bergaul begitu yang mengaji ke berbagai ulama. Di antara kiai yang hebat itu adalah Hadratus Syekh Muhammad Syafi'i Al-Ghani rahimahullah rahmatullah. Seluruh ajaran-ajaran agama diterapkan dengan begitu rapi, begitu. Karena kita ada di rumah beliau, jadi kita melihat aktivitas cara kehidupan segala sesuatunya. Ini luar biasa ajaran agama yang beliau pakai, luar biasa. Itulah ini hal-hal yang kita harus pahami, biar kita jangan sampai susah sendiri, begitu. Jadi saudara niat mau belanja ini, saudara kasih 100.000, amat dikasih 5 juta, itu berubah tempat. Yang tadi mau ke pasar malam ganti, bisa kepin nih, gitu. Itu gara-gara duit. Ujungnya bukan syukur, nyerah juga. Bang, gak cukup duitnya, bajunya mahal di sana. Duit orang kelasnya pasar mahal, kelasnya biasanya juga. Jadi kakek, begitu. Ini yang jadi repot. Jadi kita jangan dibiasakan. Jadi supaya kita bisa tertata dengan baik. Bagi orang yang kurang bisa, itulah yang ada mohon maaf. Seperti tabungan inilah, tabungan anak lah, tabungan apa tuh yang di bank-bank itu kan sudah ada tuh. Itu kan sebetulnya bantuin kita karena kita kurang pandai mengelola keuangan gitu. Dia bantuin, walaupun secara jujur rugi juga. Tapi kalau kita bisa, kenapa kita enggak? Kok sama? Yang kita bisa kerjain sendiri, kenapa harus nyuruh orang lain? Begitu. Ini nih cara kehidupan. Jadi generasi Quran itu generasi yang cerdas, begitu. Makanya Al-Quran di dalam administrasi keuangan dan manajemen keuangan ayatnya panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin maktub. Sebentar, halaman di Al-Baqarah. Itu ayat tentang manajemen keuangan dan administrasi keuangan. Kenapa? Lemahnya muslim pada manajemen keuangan. Kurang pandai. Nih saya dongengin, biar muslim melek. Masjid, ini masjid. Saya nggak ngomongin sejakarta kemudian, gitu. Jakarta Selatan, mungkin gede juga. Sekecamatan Kebayoran Lama, ada berapa masjid? Sekecamatan, bukan satu Pondok Pinang. Sekecamatan, masjid. Banyak lah. Kadang dalam satu RW aja 2, ya kan? Gitu. Apalagi
Biar gampang, seprovinsi DKI ada 1000 masjid. 1000 aja dah, nggak usah banyak. 1000. Duitnya satu masjid 1 juta. Biar gampang. Saldonya 1 juta. Itu kalau ada 1000, 1 juta, itu udah 1 miliar. 1 miliar. Itu dari 1000, 1 miliar. Dan tidak ada masjid yang uangnya cuma 1 juta saldonya. Nah, begitu saldo. Kita ambil saldonya 10 juta kali 1000, itu udah 10 M, saudara. Dan saudara bisa mendongeng 10 M, saudara sebar di bank anu lah, ada bank Cina Asia, betul ya, pokoknya macam-macam dah. Bank anu yang kaya mereka. Begitu. Coba dong muslim bikin bank masjid, taruh masjid, banknya 1, putar usaha. Ada masjid yang dibangun sumbang 1 juta. Jadi hari itu juga kalau cerdas, karena muslim kurang pandai mengelola keuangan, pikir sepanjang yang saya dengar, tapi yang saya dengar faktanya wallahu a'lam. Begitu. BRI awal kali berdirinya dari dana-dana masjid dikumpulin, awal kali berdiri, tapi wallahu a'lam mereka itu begitu, saudara. Jadi bikin bank masjid Indonesia, masjid, jadi duit masjid masuk situ, putar usaha. Daripada di bank coba digabung, itu luar biasa demi kemakmuran Islam. Kalau ini manajemen keuangan yang kita tidak rapi, ini repot. Di rumah tangga aja kalau kita rapi cukup. Coba kita pikirin dulu waktu kerja, gitu masih jabatan rendah, cukup duit kita. Kenapa pas sudah punya posisi duit kita kurang, orang kemarin sampai pinjam sana pinjam sini, ini bermasalah pada manajemennya, bermasalah. Dulu dia belum PNS cukup, sekarang jadi PNS ngutang mulu, sampai SK-nya sekolah lagi, bukan orangnya, SK-nya sekolah. Kenapa ini bermasalah? Dan ini yang kita tidak memahami konsep zuhud pada tataran perpanjangan. Cuma kalau saya panjangin tak pakai jam 1 doang, saya butuh segini aja. Begitu wallahu a'lam bishawab, segini aja dah. Enggak ada tanya jawab lah. Enggak ada ya. Ya udah 10 kasih ya. Begitu kasih ya. Yang rumahnya jauh nih, ada yang rumahnya di Palu, yang haji ini kan jauh dulu di Palu. Begitu siap. Tapi ngomong ini ada kalender, saya sedikit bicara kalender ya. Jadi saudara sekalian yang mulia, saya